Sila kelima menurut saya adalah tujuan bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Bang Tobas sudah paparkan keadilan sosial itu salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan di mana semua hak warga negara. Tapi kenyataannya orang miskin harus pintar dulu baru bisa mendapatkan hak-hak pendidikan. Ya. Di wilayah Lampung. Artinya masyarakat kita sudah banyak yang terpapar radikalisme. Apa upaya wacana 30 kota presiden? Tolong Pak Taufik beritahu semua anggota MPR itu, jangan saya undang dia. Jadi jangan hanya memikirkan pembangunan terus, tapi juga harus memikirkan apa manfaat yang didapatkan kepada rakyat dari pembangunan yang berjalan. Semua orang punya kesadaran bersama bahwa kita sudah dipersatukan dengan Pancasila. Kita pentingnya 4 pilar kebangsaan kepada anggota kami dan para undangan lainnya. Pak Tobas, memang dalam perjalanannya wartawan pun tidak hanya dituntut untuk mengerti tentang undang-undang pers, kode etik jurnalistik ataupun yang lain, tapi wartawan juga harus dalam sendi-sendi kehidupan, dalam menjalani profesinya, itu pun harus juga memahami tentang 4 pilar kebangsaan ini. Yang sebagai pilar keempat, kami juga satu ibu pertiwi dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kami satu rahim dengan 3, kami satu rahim dengan MPR. Tapi dengan satu nasab itu, tapi kami beda nasib. Jadi satu nasab tapi beda nasib. Itu yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kami satu, ibunya ibu pertiwi, tapi yang tidak dibiayai APBN hanya pers. Acara ini juga merupakan sebuah bentuk perhatian dari saudara sekandung kita, MPR RI, sebagai salah satu pilar demokrasi, untuk bisa menyampaikan bagaimana pentingnya 4 pilar kebangsaan kepada kita yang menjadi pilar 4 pilar MPR RI, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, kerjasama MPR RI dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Mohon berkenan juga Ketua PWI Provinsi Lampung terdapat duduk di depan juga sebagai narasumber penyeimbang pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu ya Hadi Kusuma, dan paparan ini akan dimoderatori oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Lampung. Kita berikan aplaus untuk Bu Eka Setiawan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Eka Setiawan. Di 16.000 lebih kepulauan di jagat Nusantara. Untuk itu perlu konsepsi yang kuat, yang memadai untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan Indonesia. Oleh sebab itu, konsep itu kita sebut 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, acara kita pada sore hari ini adalah untuk membahas pengejawantahan apa saja 4 pilar kebangsaan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bagaimana penanaman moral kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Telah hadir bersama kita Kakak Taufik Basari, anggota MPR RI, Ketua Fraksi MPR RI Nasdem, Kakak Taufik Basari. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Taufik. Ketua kebanggaan kita bersama Bung Wira Hadi Kusuma, beliau nanti akan menjadi penyeimbang. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini. Dialog supaya diskusi kita ini tidak monolog, jadi 2 arah. Silakan yang berkenaan dengan 4 pilar kebangsaan itu dapat ditanyakan.
Kepada yang terhormat, yang mulia Kakak Taufik Basari, kami persilakan untuk memaparkan apa saja 4 pilar kebangsaan sekitar 20-25 menit. Silakan. Moderator, para pengurus PWI, para wartawan se-Provinsi Lampung, keluarga dari wartawan se-Provinsi Lampung, para tamu undangan dari berbagai kelompok yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari Kesekjenan MPR RI, saya tanyakan bisa nggak saya membuat satu kegiatan yang juga melibatkan para wartawan di Lampung. Dikatakan, oh bisa, kita nanti bisa buat sosialisasi 4 pilar. Langsung saya terpikir, wah saya harus bekerja sama dengan PWI. Saya waktu itu hadir ketika Kakak Wira ini dilantik di Hotel Emersia, ya. Tapi waktu itu saya tidak bisa sampai habis karena harus mengejar pesawat kemana, gitu saya agak lupa juga. Bagaimana kemudian tugas mulia yang juga diemban oleh wartawan, di mana memang tadi sudah dikatakan oleh Kakak Wira, ya ini wartawan adalah bagian dari 4 pilar demokrasi yang harus kita rawat. Jangan sampai kemudian tidak diperhatikan, jangan sampai kemudian malah diisi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang akhirnya bukannya informasi yang benar yang didapatkan oleh masyarakat, tapi justru malah disinformasi, informasi yang sesat, informasi yang hoax, informasi yang keliru, pemutarbalikan fakta. Tentu kita tidak ingin masyarakat diberikan informasi-informasi yang seperti itu. Oleh karena itu harus kita jaga bersama-sama profesi wartawan ini agar dihargai sebagai salah satu pilar demokrasi yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia ini. Tapi kita tetap sebutkan sebagai pilar MPR RI. Kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, ya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah tugas dari anggota MPR RI untuk mensosialisasikan ke seluruh warga masyarakat se-Indonesia. Jadi tidak hanya di Lampung saja, tidak hanya hari ini saja kita bekerja sama dengan PWI, tapi di berbagai daerah-daerah kita lakukan kegiatan yang serupa, ya, dalam rangka sosialisasi 4 pilar ini. Karena ini adalah tugas yang diamanahkan kepada anggota MPR RI. Kenapa ini menjadi penting, Bapak Ibu sekalian? Karena ya, kalau kita lihat dari sejarahnya berdirinya bangsa ini didirikan oleh 4 semangat ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian pergi ke waktu yang lampau. Kalau kita lihat, kita ini kan hidup di Indonesia. Kita hidup bersama-sama. Di dalam satu ruangan ini saja kita berkegiatan bersama-sama, tapi kita yang hadir di sini itu punya berbagai macam latar belakang, berbagai macam perbedaan, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam cara hidup, dan macam-macam latar belakang kita yang penuh keragaman. Kita tidak di dalam ruangan ini saja sudah begitu beragamnya. Nah, tapi kita hidup di dalam satu rumah yang namanya rumah Indonesia. Yang ketika kita hidup bersama dalam satu rumah itu, kalau kita ingin rukun-rukun saja, kalau kita ingin bahagia di dalam rumah itu, tentu kita harus menjaga agar di antara kita harus saling memahami, saling menyadari meskipun kita berbeda, ya kita tidak menonjolkan perbedaan itu sebagai satu bagian yang harus kita pertentangkan menjadi konflik. Kalau kemudian yang kita angkat adalah perbedaan-perbedaan kita sebagai suatu konflik, kemudian kita harus memaksakan bahwa saya yang paling hebat, kelompok saya yang paling hebat, yang lain itu di bawah saya, yang lain tidak berguna, yang lain tidak bermanfaat, yang lain tidak penting dan sebagainya, maka kita hidup dalam rumah ini dalam keadaan yang tidak nyaman. Karena kita saling curiga satu sama lain, kita saling benci satu sama lain. Nah, itulah yang kita bayangkan bahwa kita sedang hidup di satu rumah besar yang namanya Indonesia. Meskipun kita punya banyak manfaat dari perkembangan dunia digital ini, tapi di sisi lain menjauhkan kita. Di sisi lain nilai-nilai yang selama ini kita bangun
ya, kebersamaan di antara kita, saling tolong menolong, kemudian memperhatikan orang lain, itu sangat berpotensi untuk semakin luntur. Kalau dulu kita masih suka dengan mudahnya bikin gotong royong, mungkin di Lampung masih ada beberapa daerah di kampung-kampung yang menyelenggarakan gotong royong. Tapi di Bandar Lampung ini agak sulit juga kalau kita mau bikin gotong royong. Males orang, misalnya ketua RT-nya, nanti hari Minggu kita gotong royong ya, bersihin selokan. Kita di rumah kan tadi malam begadang lagi, buka hordeng sedikit, waduh, tutup aja semuanya hordengnya biar nggak tahu saya ada di dalam. Jadi semangat kebersamaan, semangat gotong royong sudah semakin luntur. Apalagi nanti kita tidak mau kalau kemudian generasi-generasi mendatang kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kemudian semakin tidak peduli dengan sesamanya. Padahal di dalam nilai-nilai Pancasila, ya, kita punya nilai-nilai yang sangat luhur. Kita punya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita akan selalu merasa bahwa kita punya tuntunan hidup, ya. Kita ingin menjadi orang-orang yang religius, ya. Kita orang-orang yang bertakwa. Di selain kita juga sadar bahwa keyakinan, keberagamaan kita berbeda-beda, karena itu kita harus saling menghormati. Dan disitulah nilai luhur yang ada di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa. Juga bagian dari bangsa Indonesia. Karenanya ketika bekerja, tentu 4 pilar MPR ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Kalau tadi bilangnya way of life, berarti sebagai way of life-nya kebangsaan dan kenegaraan itu harus diterapkan oleh wartawan. Dan bagaimana juga wartawan saat ini dengan derasnya informasi yang ada di masyarakat melalui media sosial. Cirinya itu, tapi media sosial itu informasinya belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi insya Allah informasi yang dikeluarkan oleh wartawan, khususnya yang tergabung di PWI Lampung, itu informasinya bertanggung jawab. Intinya di mana 11? Intinya di moral. Karenanya kenapa saya sering menyerukan kepada kawan-kawan juga untuk kita menerapkan jurnalisme optimisme. Saya sering disebut ada 10 kegiatan yang di sebuah pemerintahan misalnya. 10 kegiatan ini 7 yang nggak berhasil dan 7-nya berhasil, 3-nya nggak berhasil. Sekarang kawan-kawan yang ngobok-ngoboknya yang mana? Yang 3. Nggak fair menurut saya. Harusnya yang 7-nya tetap kita informasikan, yang 3-nya ayo kita kritisi untuk mendapatkan sebuah solusi. Sehingga dalam memberitakan sesuatu itu kita komprehensif. Acara ini penting, tapi menariknya apa? Tadi kepiting Jepang tadi kan. Jadi pers juga harus melihat sesuatu yang tidak hanya penting, tapi juga bagaimana menarik. Sehingga itulah yang membuat kita harus terus meningkatkan kapasitas dalam berjurnalistik, wartawan. Nah, itulah yang menurut saya juga bagaimana juga kita nilai-nilai luhur Pancasila, setelah itu UUD 45, setelah itu tadi NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah, itu kan terus ditanamkan kepada diri kita sebagai wartawan. Saat ini juga derasnya informasi di media sosial, itu kitalah sebagai benteng, wartawan sebagai benteng. Kita harus menjadi, kalau mengutip istilah guru saya Pak Abadalan Islam, bahwa saat ini media itu harus menjadi clearing house, memastikan informasi itu benar atau tidak. Jadi ketika itu marak di media sosial, ya kita menyatakan bahwa ini. Nah, kadang kita sudah seperti itu, tapi kadang kan wartawan kadang tidak dilibatkan dalam menginformasikan itu secara luas. Seperti contoh, ini dulu dari pihak kawan-kawan di UGM yang menggugat di MK, karena secara bahasa dan secara historis Pancasila tidak bisa disamakan dengan UUD 45 dan juga dengan NKRI dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, secara masif itu bisa diinformasikan, tapi kadang kan saudara paling bungsu ini dilupakan sih. Jadi kan kadang harusnya menggandeng kami juga untuk secara masif menginformasikan itu secara publik bahwa ini 4 pilar MPR. Namanya sekarang 4 pilar MPR. Dan itu pun saya pikir itu harus diterapkan kepada juga wartawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Kami tadi saya tegaskan bahwa kami bertanggung jawab. Kami diatur oleh sebuah profesi ini diatur oleh kode etik, diatur oleh sebuah undang-undang. Apalagi di PWI ada namanya kode perilaku wartawan. Itu pun diatur kami dalam melakukan sebuah kerja-kerja jurnalistik. Nah saat ini juga tapi kami juga tetap harus menyuarakan informasi sesuai fakta. Meskipun kami menyemangati untuk masyarakat, untuk aparatur melakukan pekerjaannya, tapi kami juga tidak boleh memicingkan mata ketika terjadi sesuatu. Karena faktanya apa itu yang harus kami sampaikan. Nah, seperti kemarin juga kami terus menyuarakan, misalnya ada yang menyuarakan itu tentang sebuah demokrasi. Demokrasi kami sebagai pilar keempat demokrasi, kami pun harus mengingatkan tentang pentingnya demokrasi. Tentu tidak hanya kepada diri kami, tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada MPR. Saat ini beberapa waktu lalu juga tadi saya mengobrol sempat sebentar dengan Bang Tobas. Bagaimana juga MPR juga beberapa kali digugat di MK, DPR digugat di MK mengenai presidensial threshold yang 20% PT, yang ambang batas 20%, dan itu harus kami suarakan karena juga menyangkut demokrasi. Juga pernyataan di Universitas Lampung beberapa sebulan yang lalu, bagaimana PWI sepakat dengan Dewan Pers untuk juga menghapus 8 pasal yang mengancam kebebasan pers. Di situ Dewan Pers sudah keliling beberapa tahun lalu, dan lagi kebetulan Komisi 3 juga Bang Tobas yang membahas tentang RUU KUHP yang mengancam kebebasan pers. Tidak hanya kebebasan yang saya melihatnya, tapi juga mengancam kemerdekaan kami sebagai pekerja pers. Bagaimana kami bisa dijerat dengan pasal-pasal karet yang ada di RUU KUHP ini. Itu pun kami berharap itu juga menjadi sebuah evaluasi bagi MPR dan DPR. Jadi tidak hanya berbicara 4 pilar MPR keluar, tapi juga ke dalam. Bagaimana pentingnya demokrasi juga kepada tubuh MPR dan DPR. Jadi kita kawan-kawan, saya mengajak diri saya, mengajak semuanya juga menerapkan 4 pilar MPR ini dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik kita di lapangan, sehingga kita bisa menerapkan tadi jurnalisme optimisme, tidak hanya jurnalisme damai, tapi juga jurnalisme optimisme untuk supaya negara ini terus damai maju. Covid itu juga cuma sebutin Pancasila, cuman hafal Pancasila, tapi implementasinya untuk pengamalannya tidak, sama sekali tidak, sulit sekali diterapkan. Saya sangat gembira ketika MPR, DPR, kemudian ada 4 pilar yang salah satunya adalah membahas Pancasila. Tapi tidakkah ya Mas Taufik, ini saya ke Mas Taufik, tidakkah bahwa Pancasila itu dikenalkan mulai dari pelajaran SD? Tidak sekarang ini segini sudah menurut saya sudah telatnya. Kenapa? Mereka hanya kenal di terkait dengan Pancasila. Sila kelima menurut saya adalah tujuan bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Bang Tobas sudah paparkan keadilan sosial itu salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan di mana semua hak warga negara. Tapi kenyataannya orang miskin harus pintar dulu baru bisa mendapatkan hak-hak pendidikan. Ya. Yang kedua, saya mau tanya kaitannya dengan jalan.
Jalan itu kan hak warga negara semua, kecuali katanya jalan tol. Nah, pertanyaan saya, artinya ada ketidakadilan menurut saya, karena jalan tol adalah barang dagangan. Tapi yang di farming sekarang adalah jalan tol itu keberhasilan pembangunan. Nah, menurut saya, menurut Bang Taufik, benarkah itu keberhasilan pembangunan atau bukan? Karena bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja. Baik. Ini kan dapilnya Lampung. Kalau saya lihat sekarang perpecahan itu sendiri sebetulnya terlihat di lingkungan kita. Seperti baru-baru kemarin ada kita melihat tempat khilafah di wilayah Lampung. Artinya masyarakat kita sudah banyak yang terpapar radikalisme. Apa upaya Bang Taufik selaku dari Dapil Lampung? Itu yang saya tanyakan. Pertama, betul Mas Don. Jadi kita dulu tadi kalau yang kelahiran dari 80-an, yang lahiran tahun 80-an mungkin atau lahir 90-an tidak merasakan PM4 itu. Kalau saya juga masih merasakan, ya. Walaupun tahun 86 tadi saya masih baru umur 10 tahun. 9 tahun ya, 9-10 tahun. Saya pun juga dulu selalu ikut gitu, PM4, ikut perlombaannya, ikut kompetisinya, dikirim ke antar sekolah dan antar provinsi dan sebagainya. Jadi merasakan betul bahwa PM4 itu ternyata memang bermanfaat, ya. Kita betul disuruh menghafal, ya. Tapi kan di situ ada rinciannya, ada yang lebih detail lagi, ada contoh-contohnya, ya. Tolong menolong, gotong royong, kan diingatkan, terus saling menghargai. Sayang memang kemudian PM4 ini tidak lagi diberlakukan. Termasuk juga buat generasi yang senior, ya. Saya masukkan diri sebagai senior dulu dari usia, gitu. Pernah mengalami yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Itu termasuk mata pelajaran yang saya senangi, karena tidak hanya soal pendidikan moralnya saja, tapi di situ juga ada sejarah. Karena sejarah tadi yang saya jelaskan, ya, bagaimana Depurut Suzuki Sakai, kemudian bagaimana para pendiri bangsa kita ini mengetengahkan soal nilai-nilai Pancasila yang mau kita rumuskan menjadi dasar negara dan seterusnya. Nah, jadi sekarang digabungkan dengan kewarganegaraan, PPKN. Kalau nggak salah, ya, saya juga agak lupa nih yang generasi sekarang apa bentuk pelajarannya. Ya, kemarin saya sempat melakukan sosialisasi populer di Bandung dengan di Jogja kemarin dengan PGRI. Hal yang tadi disampaikan Mas Don itu juga disampaikan, sehingga membuat kita jadi berpikir, oke, mungkin kita bisa wacanakan, ya, untuk menghidupkan kembali PMP, untuk menerapkan kembali PM4, ya, dalam pendidikan kita, terutama generasi muda, terutama anak-anak usia sekolah dasar. Kenapa? Yang namanya anak-anak sekolah dasar kan dia ingat, saya masih ingat tuh, melekat betul karena diberikannya ketika masih berpendidikan sekolah dasar. Betul kata Mas Don tadi, kalau kita yang tua-tua sudah mulai menurun memori kita, sudah terlalu banyak dosa kita, sudah banyak bandel-bandelnya. Nah, kalau yang anak-anak SD ini kan kita harapkan bandelnya berkurang. Ya, kalau bandel harus bandel memang, ada dikit-dikit bandel nggak apa-apa. Tapi maksudnya terkendali dengan pendidikan moral ini, sehingga betul sasaran utama kita adalah anak-anak sekolah dasar. Dan terima kasih Mas Don diingatkan kembali bahwa perlu untuk kita wacanakan, ya, pendidikan moral Pancasila ini beserta PM4-nya kita hidupkan. Apakah kita nanti sesuaikan dengan kondisi kekinian, nanti kita bisa lihat. Tapi saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Mas Don, tujuan negara. Ketika pendiri bangsa kita ini mendirikan negara, punya cita-cita bahwa seluruh warga yang hidup di dalam bumi Indonesia ini
akan sejahtera, dan kesejahteraan itu kesejahteraan yang dilandasi dengan keadilan. Jadi bukan kesejahteraan hanya sebagian orang, kesejahteraan yang timpang, tapi adalah kesejahteraan yang merata. Nah, tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa keadilan ini terkait dengan pendidikan misalnya, itu seperti udara, air, dan jalan raya. Tadi dipertanyakan oleh Bang Mun, bagaimana dengan jalan tol? Itu kan menimbulkan ketimpangan, kan begitu? Ada hanya orang yang bisa membayar saja yang bisa lewat jalan tol. Kalau secara kasat mata memang bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ada hal yang lebih kompleks sebenarnya. Di satu sisi sebenarnya ya, jalan tol harusnya lebih diarahkan untuk memudahkan distribusi produksi. Artinya ya, anggap misalnya kalau truk-truk besar-besar itu masih lewat di jalan lintas, tentu ada kerugian warga negara lain yang harus menghadapi kemacetan karena berada dalam satu jalan dengan truk-truk yang besar, lambat, macet, jalan rusak. Karena itulah butuh jalan tol ya untuk mempermudah distribusi ini tadi. Distribusi ini kita harapkan juga dibuat dalam kerangka keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mendorong agar jalan tol ini benar-benar dimaksudkan untuk pemerataan keadilan itu, karena dalam kerangka distribusi itu tadi memudahkan konsep ekonomi yang lebih kompleks ini. Sehingga kekhawatiran bahwa jalan tol itu membuat pemisahan jurang antara si kaya dengan yang miskin karena yang tidak punya uang tidak bisa lewat jalan tol, itu bisa menjadi kita minimalisir. Meskipun betul bisa saja menghasilkan seperti itu, karena itu bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita membuat sedemikian rupa bahwa jalan tol tetap harus bermanfaat bagi masyarakat banyak. Termasuk juga soal kritik ya terkait dengan hilangnya kesempatan ekonomi bagi orang-orang yang ada di jalan lintas. Ya, antara kan dulu banyak warung-warung, orang mampir di situ, tempat makan dan sebagainya. Tentu keadaan ekonomi yang berkurang. Nah, kalau negara juga berpikir jangan sampai kemudian keberadaan jalan tol membuat ketimpangan ekonomi, membuat orang-orang yang selama ini punya penghasilan tertentu menjadi turun penghasilannya karena ada jalan tol, itu yang harus dipikirkan oleh negara. Jadi saya sepakat bahwa ketika kita ada pembangunan, maka pembangunan itu tidak boleh kemudian berimbas pada penurunan standar ekonomi masyarakat. Misalnya, akibat dari adanya jalan tol, dia jadi berkurang tinggal 600.000. Ini tidak boleh. Ini harus dipikirkan oleh negara. Bagaimana ya negara juga berpikir agar tidak ada penurunan standar kehidupan dia akibat pembangunan yang berjalan. Tidak mudah memang, tidak sesederhana kita jelaskan, tapi itu kembali lagi adalah amanah yang harus kita berikan kepada negara untuk memikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan pembangunan terus, tapi juga harus memikirkan apa manfaat yang didapatkan kepada rakyat dari pembangunan yang berjalan. Betul, negara kita ini juga kita menginginkan agar semua orang punya kesadaran bersama bahwa kita sudah dipersatukan dengan Pancasila. Kita sudah dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga meskipun kita punya perbedaan, ya tidak boleh ada suatu pihak yang pertama mengganti punya keinginan untuk mengganti ideologi ini. Yang kedua juga ingin memaksakan kehendaknya bahwa apa yang diyakini oleh kelompoknya lah yang paling benar, yang lain tidak benar dan sebagainya. Ya. Ini yang coba kita rawat keberagaman kita ini. Nah karena itulah maka
penting bagi kita untuk juga saling mengingatkan satu sama lain. Apabila ada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan kebencian, mencoba membangun suasana untuk mengganti ideologi kita yang sudah kita coba rawat dengan baik ini, maka kita sama-sama untuk menjaga itu. Ya, dua hal pendekatannya. Kalau aparat penegak hukum mungkin akan melakukan pendekatan hukum. Tapi karena kita bukan aparat penegak hukum, maka yang kita bisa lakukan adalah dialog, saling mengingatkan satu sama lain. Dengan cara yang lebih lembut. Dengan apa? Dengan dialog dan saling mengingatkan. Jadi dua itu harus berjalan. Kalau keras akan semakin keras, akan semakin mengkristal. Kalau kita apa ya? Misalnya gula cair kita panaskan terus, dia lama-lama akan mengkristal, akan jadi kristal-kristal. Kalau udah kristal-kristal udah susah karena semakin mengeras. Nah karena itu kalau sudah mulai ada yang mengeras, ya, cara pikirnya ekstrim dan semakin mengeras, pelan-pelan kita berikan satu dialog, ya, supaya tetap cair dan mudah-mudahan tetap berbagai informasi bisa disebar melalui sosial media. Mau yang benar, mau yang salah, mau yang manipulasi, itu bisa. Karena itu memang tugas dari media-media mainstream, ya, teman-teman ini sebagai wartawan lah yang harus bisa menjaga arus informasi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar. Saya selalu ingatkan pada generasi muda, termasuk pada anak saya juga, jangan menelan bulat-bulat media sosial. Saya selalu minta anak-anak saya juga baca koran atau baca media-media lain yang memang dia bentuknya adalah media, bukan sekedar media sosial. Karena yang terdekat saja, anak-anak saya pun kadang-kadang mempertanyakan hal-hal yang beredar di media sosial yang kita ketahui bahwa itu palsu beritanya, atau itu manipulatif dan sebagainya, atau itu insuniatif, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus ingatkan bahwa tidak bisa kita begitu lihat media sosial kita telan bulat-bulat. Begitu kita dapat dari WA, kita langsung sebar tanpa kita berpikir. Kita harus tahu ini siapa yang bikin nih. Oh, medianya Bang Wira. Nah, jadi kalau dari situ kan kita bisa tahu oh, ini terpercaya. Tapi kalau dari media sosial belum tentu benar. Nah ini yang tugas kita untuk memastikan bahwa kita tidak boleh bukan dikalahkan ya, apa ya? Orang lebih percaya media sosial dibandingkan kita. Nah karena itu kualitas beritanya. Ada dua pelajaran Pancasila dan filsafat Pancasila. Sampai sekarang tidak ada. Itu MPR sudah mendorong. Yang kedua, persoalan wacana 30 kekuasaan presiden. Tolong Pak Taufik beritahu semua anggota MPR itu, jangan saya enak udangnya. Ini bukan demokrasi, Pak. Oke, cukup. Sudah. Jangan saya enak kekuasaan. Semua hidup sudah. Beliau ini bapak kita, Pak. Jadi kalau lagi marah dia berapi-api. Dalam berbagai kesempatan saya sudah menyampaikan secara resmi sebagai ketua fraksi di MPR bahwa kita tidak ingin adanya 3 periode. Paling tidak dari fraksi kita. Kenapa? Karena kita sudah bersepakat di dalam konstitusi bahwa harus ada pembatasan masa periode presiden 2 kali. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, tidak hanya soal apa yang tertulis di konstitusi. Yang tertulis di konstitusi betul bisa diubah. Kalau misalnya semua di MPR tadi kan peringatannya seperti itu. Kalau di MPR sepakat untuk mengubah, kita buat amandemen, kemudian kita ubah secara legalitas bisa dilakukan. Tetapi kan tidak hanya itu yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga juga soal nilai. Nilai ini juga sangat penting, di mana ya setiap kepemimpinan itu juga sadar bahwa power itu harus kekuasaan itu harus terbatas dan dibatasi. Ya, dengan
2 periode, ketika amandemen ini dilakukan kemudian dirumuskan ada 2 periode, itu kan belajar dari pengalaman kita yang lalu. Kalau nggak dibatasi, kita bisa menjadi otoriter. Karena itu harus dibatasi. Kenapa 2 periode? Karena dianggap pembatasan 2 periode ini adalah yang paling masuk akal untuk bisa menjaga agar negara kita tidak menjadi negara otoriter. Karena itu selain apa yang tertulis di konstitusi yang ternyata sebenarnya bisa diubah, tapi kita jaga supaya tidak bisa diubah, tidak perlu diubah itu. Yang kedua, nilainya pun juga harus kita jaga bahwa kekuasaan prinsipnya harus terbatas dan dibatasi. Merupakan sebuah pengingat lagi bagi kami, paling tidak wartawan, yang terus menerapkan 4 pilar MPR ini juga dalam kerja-kerja kami, kerja-kerja jurnalistik. Karenanya sebagai manusia memang harus selalu diingatkan ini secara rutin. Jadi kalau kegiatan ini menjadi sebuah pengingat, makanya kami pun siap diingatkan secara rutin melalui kegiatan ini, tidak hanya 1 kali saja. Jadi 3 bulan, 6 bulan ke depan, kami pun berharap diingatkan melalui kegiatan seperti ini. MPR yang telah mempercayakan kegiatan ini bekerja sama dengan PWI Lampung. Tentunya kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan persiapan yang sudah kami siapkan di panitia lokal daerah tidak ada yang kurang, dan tentu selaku Ketua PWI Lampung saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam kegiatan ini, juga kepada panitia yang sudah juga berjibaku mempersiapkan acara ini, juga kepada Kakak Tobas, kakak juga di saya manggilnya akhir kan, Kakak Tobas yang memang juga menjadi pengingat kami tadi dalam hal menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Mungkin ke depan kami kembali diingatkan lagi oleh Kakak Tobas. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.